Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Rut pasal yang ketiga dengan tema Romeo dan Juliet. Saudara, dalam kitab Rut, kita melihat versi Alkitab dari kisah penderitaan, cinta dan harapan. Siapa yang tidak memiliki mimpi? Dalam renungan hari ini, Anda akan belajar bahwa terkadang Tuhan nampaknya terlambat, tetapi Dia tidak pernah gagal. Mungkin Anda pernah, atau bahkan sedang dalam keadaan kecewa pada akhir-akhir ini. Nah, saudara, apakah arti oksigen bagi paru-paru kita kalau bukan sebuah harapan untuk hidup? Saya mengajak Anda untuk tetap tarik nafas dalam-dalam, karena inilah saatnya untuk kita melihat bahwa ada harapan di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya masih bersama kami di program Jalan 66 dengan saya Pendeta Yohanes. Kita akan belajar dari kitab Rut pasal yang ketiga. Dan semoga saudara masih ingat ketika kita membahas pasal yang kedua, bagaimana Rut bertemu dengan Boas. Dan kebetulan, ya ini ada satu kata yang kecil aja, ada tulisan kebetulan, ya begitu dia ada di ladang milik Boas. Dan ternyata Boas ini masih kerabat suaminya dari Naomi. Artinya tidak ada yang kebetulan sebenarnya, tetapi kitab suci menuliskan kebetulan dia ada di ladang milik Boas. Dan kita tahu juga mulai ada diskusi antara Boas dengan Rut. Dan kita akan lanjut ya, ini kira-kira jadinya gimana? Karena itu silahkan ambil Alkitab dan kita buka di kitab Rut ya, pasal yang ketiga. Sudah? Sudah ya. Sekarang saya akan membacakan bagi kita. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapnyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Saudara, apa yang bisa kita lihat? Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Rut dan Naomi di tanah Yehuda. Kita telah melihat sebelumnya bahwa Boas telah bersimpati kepada Rut dengan menawarkan satu perlakuan dan perlindungan khusus di antara para pekerja di ladang. Ini kan saya katakan semacam sinyal bahwa dia orang yang baik. Sebuah tanda bahwa dia orang yang baik. Dan kita juga tahu, saudara, Naomi ini memiliki katakanlah sedikit banyak pengalaman begitu ya.
Dia menyadari bahwa sesuatu yang istimewa yang sedang terjadi dan mengambil alih skenario ini. Ya, ini semacam dia tahu kalau begitu, coba kamu dekatilah begitulah. Nah, kita melihat semua ini terjadi saudara di pasal 3 dari Rut ini. Dan kenyataan yang kita lihat di sini mungkin kita sebut sebagai semacam pesta panen ya, ketika semua orang merayakan apa yang telah dipanen. Kemudian Naomi menasihati Rut agar ia mulai menanggapi perhatian khusus yang diberikan Boaz kepadanya. Jadi ketika ada sinyal yang positif kemudian ditanggapi dengan positif, ini kan jadinya nanti dia bisa ketemu begitu. Jadi Rut mempersiapkan diri dengan cara yang istimewa dan tentunya menarik ya. Kalau kita membaca di ayat 3, dia disebutkan berpakaian yang terbaik. Dia juga pakai parfum, kita nggak tahu parfumnya apa pada saat itu. Dan ini kan kita tahu ini momentum yang disebut dengan perayaan. Orang lagi senang, orang lagi happy, lagi gembira karena ternyata panennya itu menghasilkan begitu ya. Makanya Boaz tidur di ujung tumpukan gandum. Dan Rut, saudara, muncul perlahan dan diam-diam lalu berbaring di kakinya. Pada titik ini, saudara, Boaz terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia kagetnya ada apa. Kemudian Rut meminta perlindungannya. Menyadari situasi sulit yang sedang dialami ibu mertuanya. Dan ia pun berkata, "Bentangkanlah ujung jubahmu ke atasku." Ini adalah cara untuk memohon perlindungan. Tetapi dengan cara tertentu, ini sudah muncul yang namanya romansa istimewa yang ditemukan dalam zaman Alkitab. Karena engkaulah penebusku. Dengan kata lain, satu-satunya kerabat yang dapat melakukan apapun demi keluarga Naomi. Dan perhatikan saudara ayat 10. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi pada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Sikap Rut dalam upaya mendekati pria seperti Boaz menunjukkan bahwa ia sedang mencari orang yang tepat. Orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang memang ada dalam tradisi Yahudi. Daripada dia mencari katakanlah pemuda yang lebih muda, lebih kaya, mungkin yang lainnya. Tetapi dia mengikuti jalur, mengikuti hukum yang berlaku. Seperti yang dinasihati oleh Naomi. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini. Dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ya, kita lihat Rut tinggal di sana ya di tempat pengirikan, dan Boaz menunjukkan sikap yang baik kepadanya dan ingin memberkati kehidupan Rut dan Naomi, dan kini ini semacam Romeo dan Juliet. Ini semacam ada romantisme yang kelihatan. Nah, kita bisa melihat saudara bagaimana Boaz ya menunjukkan kasih sayang kepada Rut. Dia menunjukkan kebaikan, dia menunjukkan perhatian yang spesial. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa ada pria lain yang berhak menjadi penebusnya. Dan hanya jika pria itu tidak mau, Boaz akan mendapatkan hak ini. Mari kita sambung. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boaz, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Nah, kitab suci tidak menggambarkan bagaimanapun dari apa yang terjadi sebagai sesuatu yang salah atau sensual. Tidak ada. Meskipun jelas apa yang mereka berdua inginkan dalam hal ini. Boaz dengan segala hikmat dan akal sehat ya ingin mencegahnya dikritik, dicemooh. Karena ia melihat dalam dirinya
ada seorang wanita yang berbudi luhur. Ayat 15, lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Ya, ibu mertuanya sangat penasaran. Gimana? Kepo begitu ya. Gimana reaksi Boas? Ini kira-kira kamu ikutin nggak apa yang saya nasihatkan? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya serta berkata, yang 6 takar jelai itu diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku ya, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ya, bagaimana berkat Tuhan itu dialirkan, dinyatakan dalam kehidupan Rut dan Naomi. Ini bukan omon-omon ya. Naomi dengan keluarga yang hancur, dengan masa lalu yang kelam, dia kehilangan segalanya ketika dia pergi ke Moab. Sekarang dia mengungkapkan perasaannya terhadap apa yang telah menimpanya, tragedi yang menghancurkan kehidupannya. Tapi dia kini mulai menyadari ada tanda-tanda seperti awan yang mulai nampak begitu, akan ada hujan, ada berkat yang akan diturunkan. Dia melihat optimis ini bagaimana hubungan Rut dan Boas. Karena pria ini pria yang kaya, saudara. Jadi, ia mencoba mendekatinya. Bukan karena kayanya, bukan, tapi dia yang berhak, sebenarnya keluarganya yang berhak untuk menebus keluarganya Naomi. Jadi, Boas menunjukkan bahwa ia ingin melakukan segala daya upaya untuk menjadi penebus dan menikahi Rut, serta mendapatkan istri dari janda Elimelek yang sudah tua ini. Karena ia bertanggung jawab untuk mempertahankan nama putra Naomi yang telah meninggal di Moab. Dan segala sesuatunya tampak bergerak maju ke arah yang baik yang dianugerahkan kepada Rut dan Naomi. Kemudian, bagaimana kisah ini, saudara? Bagaimana kisah Romeo dan Juliet dalam Alkitab ini berlanjut? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan pasti penasaran dan ingin tahu ya bagaimana kelanjutan kisah ini. Dan kita tahu juga bagaimana Boas menunjukkan dia tertarik pada Rut. Dan juga Rut menunjukkan dia siap membuka hatinya untuk pria yang begitu baik. Akankah semua romantisme ini hilang, saudara? Karena itu jangan kemana-mana begitu ya. Karena kalau saudara ikuti terus, nanti ini akan melihat endingnya. Ada sesuatu yang indah yang terjadi di program Jalan 66 ini. Apakah ini akan berujung pada pernikahan? Atau bagaimana? Ini kan kayak film begitu ya. Jadi saya nggak lanjutkan sekarang, saudara. Tapi saudara tetap bersama dengan kami. Kita nanti akan sambung ke bab selanjutnya. Supaya kita lihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Baiklah Pak Yohanes, saatnya bagi kita untuk masuk dalam sesi tanya jawab. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7. Apakah Rut terlalu blak-blakan saat itu? Dan apakah dia terlalu menyindir Boas begitu? Ya, sebenarnya kita punya kisah yang agak mengejutkan ya, karena semuanya bergantung pada apa yang kita anggap sebagai, katakanlah, itu apakah itu sindiran atau tidak. Ya, Rut memang sangat dekat dengan Boas pada detik ini dan dia melampaui nasihat ibu mertuanya. Tetapi untuk mengetahui bagaimana hal ini dipahami pada saat itu, kita perlu memahami konteksnya. Kita berada dalam masyarakat di Israel. Ada tradisi Ibrani kuno pada saat yang namanya pesta panen. Ini berbeda dengan cara-cara yang terjadi di belahan dunia ini. Ini latar belakang yang berbeda, yang memang situasinya tidak bisa kita katakan sama dengan situasi kita saat ini. Jadi ia memang mendekati Boas secara langsung dan objektif. Tetapi kitab suci tidak memberikan ruang untuk interpretasi yang salah dalam hal ini. Kita tidak boleh mikir yang lain lagi. Tidak satu bagian pun yang menunjukkan bahwa Rut bertindak tidak pantas
atau dia bertindak melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Apa yang ia lakukan pasti akan dicela banyak orang pasti. Dan ini jelas ketika Boas berkata, tidak baik jika ada yang tahu engkau di sini. Karena ia memang mendekatinya dengan niat yang untuk apa? Untuk menikah. Sangat jelas di sini bahwa ini terlepas dari kedekatan yang ada, ya kitab suci tidak menunjukkan adanya tindakan atau niat amoral yang terjadi di bagian ini. Jadi katakanlah ia mendekatinya dengan cara yang tegas, tanpa membiarkan hal ini memunculkan sikap berdosa apapun. Artinya itu, ini memang mau dapat pasangan yang mau menikah begitu, bukan pendekatan kayak pacaran, tidak. Ini memang karena memang dari keluarga inilah, Boas inilah yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk menebus kerabat ini. Mungkin peristiwa itulah yang menyebabkan semuanya ini. Tetapi bagaimana perayaan-perayaan di Israel itu, Pak Yohanes? Apakah orang-orang ini sangat meriah dan ceria? Mungkinkah Boas terlalu banyak minum? Ya, pesta panen ini dalam kasus ini adalah sesuatu yang terjadi selama musim semi, ya. Dan faktanya di sini kita memiliki masyarakat atau katakanlah komunitas itu mereka biasanya sangat ceria, sangat meriah, dan mereka bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kita tahu juga bahwa sebenarnya kalau kita membaca kitab Rut ini kan dimulai dari keadaan yang sulit, yang sukar, ya. Mereka ini katakanlah terjadi kelaparan. Nah sekarang Tuhan memberkati. Jadi ini semacam pesta ucapan syukur, dan mereka ini pasti sangat senang. Mereka minum anggur ya pada masa itu, ya, karena panen yang melimpah. Jadi ini semacam reuni sosial, kumpul mereka. Wah, ini sekarang kita panen. Tadinya kan kalau kita baca kan kelaparan, tapi sekarang terjadi begitu kalau kita melihat situasinya. Tetapi apakah seperti itu? Ini kan pertanyaannya, ya. Memang mungkin ya Boas juga pasti minum beberapa sloki begitu anggur, ya. Tapi memang Alkitab menyatakan bahwa dia minum terlalu banyak atau tidak dijelaskan dalam Alkitab. Ya, apakah dia minum udah mabuk? Tidak. Kita perhatikannya, tidak ada yang begitu. Walaupun memang pada umumnya ketika orang senang mereka berceria, tetapi ini kan Boas berbeda, dia tidur, dia istirahat aja dia. Ini kan sesuatu yang berbeda, malah di sini masuk dialog dengan Rut yang dimasukkan. Nah sekarang putriku, sekarang anakku, jangan takut. Aku akan melakukan apa yang kau minta. Ya kau bisa saja mencari pria yang lebih muda, kaya atau miskin. Ya kau wanita yang berbudi luhur, kau orang baik. Ya tidak tersirat bahwa ia sedang mabuk sebenarnya. Walaupun memang kalau perhatikan yang namanya panen, senang, sukacita, tadinya kesulitan, sekarang panen begitu, pasti dia bisa bergembira. Tapi kan Boas berbeda. Dia dari konteks ini dia tidak kelihatan mabuk, dia sadar kok. Jadi terlepas dari apa yang lingkungan terjadi saat itu, tapi Boas juga seorang pria yang berbeda juga. Kalau kita perhatikan di sini. Pak Yohanes berbicara tentang tradisi. Pada ayat yang ke-9 disebutkan, membentangkan ujung pakaianmu. Apa makna dari ungkapan ini, Pak Yohanes? Sebenarnya ini kan bukan tujuannya, wah ini kan mau hujan nih, gerimis nih, tolong kasih saya perlindungan begitu supaya saya nggak kehujanan. Sebenarnya ini tidak ada hubungnya dengan pakaian. Ya ide sebenarnya adalah perlindungan dan tempat bernaung. Jadi Rut meminta Boas untuk menikahinya dengan mengatakan hal ini karena ia memang yang layak untuk menebus, kira-kira seperti itu. Nah, berbicara tentang sang penebus, ayat yang ke-12 menyebutkan bahwa ada penebus lain di sini. Mengapa hal ini tidak dibahas sebelumnya, Pak Yohanes? Dan apakah Naomi mengabaikan fakta ini? Ya, mari kita bahas semuanya dan lihat semua pertanyaan yang ada di sini, ya. Menariknya ya, Naomi telah memberi tahu kepada Rut dan memberikan semacam nasihat itu untuk mendekati Boas. Tetapi sepertinya ia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Wah, ini kesempatan ini. Bagaimanapun dia ini yang memang berhak menebus. Nah,
Jadi semacam apa ya, ini kan sekarang ada panen, begitu pasti mereka sedang berpesta, sedang gembira, ayo kamu datanglah ke sana. Jadi ikut di sana. Jadi dia menyadari bahwa Boas ini orang baik. Ya kamu harus dekati dia, karena dia juga yang memiliki hak untuk menebus keluarga kita. Seperti itu kira-kira nasihat yang diberikan. Tetapi sebenarnya yang terjadi dari semua ini tidak hanya pendekatan biasa, tetapi kamu menikahlah dengan Boas, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini kan kita tahu bahwa Rut ini kan seorang janda. Dia harus menikah dengan kerabat terdekat. Ini yang terjadi sebenarnya. Nah, kerabat terdekat dari pria yang meninggal, jadi dia yang bertanggung jawab untuk apa? Mengambil istrinya. Kalau kita membaca Imamat 25, kalau ada seorang laki-laki meninggal, saudara laki-lakinya lah yang menikahi jandanya itu. Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki, maka sepupu terdekatnya, dan seterusnya. Jadi dalam garis keturunan ini, ada laki-laki lain yang berhak menebus Rut sebelum Boas. Itu ada sebenarnya. Makanya di kisah ini disebutkan ada kok kerabat kita yang lebih berhak. Coba saya tanyakan. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sini. Tapi memang tidak dijelaskan ya. Kok sepertinya Naomi nggak tahu begitu seperti itu ya. Tapi kan Boas menjelaskan. Karena ini memang ada aturan yang dipegang oleh orang Israel. Apa yang dituliskan juga di dalam hukum Taurat. Nah, tentunya ketika melihat ini, Boas juga pasti berpikir, aduh ini kan saya juga harus menanggung ini ya. Karena menanggung ini kan wanita yang, mohon maaf ya, ini kan dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak, sebenarnya dapat apa begitu ya. Tetapi Boas ini memang betul saya akui dia seorang laki-laki yang baik. Jadi Rut juga hadir di sana, dia dilihat karakternya baik, dan dia seorang yang betul-betul bagi Boas itu dia tertarik kepada Rut di sini. Jadi kita lihat di sini bagaimana Naomi menasihati Rut dan bagaimana Rut melakukan apa yang menjadi nasihat dari Naomi. Jadi semua di sini ada satu benang merah bahwa Rut itu tertarik juga kepada Boas karena Boas orang baik. Kemudian Boas tertarik juga kepada Rut karena Rut memang memiliki karakter yang berbeda. Bahkan dia melihat baik sekali sikapnya kepada ibu mertuanya. Dan ini kan keunikan yang terjadi dalam situasi ini. Tetapi juga dalam konteks ini karena ada hukum yang berlaku, ternyata ada lagi orang lain yang lebih berhak untuk menebusnya. Karena memang ini sesuatu yang terjadi di negeri Israel pada saat itu. Nah, selain kasih oleh Tuhan, kita perlu mengingat bahwa meskipun ya ini luar biasa, tetapi dia ini kan orang Moab, si Rut ini. Jadi tidak mudah juga bagaimana orang Israel menjalin hubungan dengan orang di luar Israel. Dan ini sesuatu yang kita temukan di dalam Alkitab, bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. Yang kita tahu bahwa Rut ini kan orang asing. Tetapi Alkitab mencatat, memang mereka bisa menjalin hubungan cinta begitulah. Walaupun Boas orang Israel, kemudian Rut orang Moab, itu bisa menjalin hubungan. Ini berarti juga kalau lihat lebih luas lagi, pada masa itu bisa juga mereka kawin campur begitulah. Masih bisa dimungkinkan terjadi walaupun Tuhan tidak mengizinkan. Tapi kan sekarang Rut sudah mau ikut ke Israel dan memang tidak semua dicatat di bagian-bagian ini di dalam Alkitab, sehingga itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Berikut Pak Yohanes, menutup pada pasal yang ketiga kitab Rut ini, Naomi menyampaikan kata-kata pengharapan. Tunggulah anakku, sampai engkau tahu apa yang terjadi. Sebab orang itu tidak akan tenang sebelum perkara itu diselesaikan hari ini juga. Nah, dari mana datangnya semua keyakinan yang tiba-tiba ini? Dan bagaimana Naomi bisa begitu yakin akan hal ini, Pak Yohanes? Ya, sangat menarik ya, karena Naomi tiba di tempat itu dan kehidupan yang tidak gampang, yang mungkin sulit, dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini Tuhan seperti menentang dia dan sebagainya.
Dan tetapi kita juga melihat beberapa hal yang menakjubkan ya. Pertama, bahwa Ruth itu begitu baik. Boaz juga baik dan terjalin di sini semacam ya mulai jatuh cinta, dan saya lihat seperti itu juga lah. Dan kita tahu juga kan mulai berpikir kalau gitu nikah aja nih. Jadi mulai kan kalau kita lihat tadi tuh mulai Boaz itu udah sini nih, mana selendangmu, tak kasih 6 takaran jelai. Ini kan tidak masuk akal juga. Tapi maksud begitu, saya ini tak kasih kamu ini, artinya aku akan menikahimu gitu. Artinya dia sudah mulai semacam memberi sesuatu kepada Ruth, dan nanti masalah hukumnya kita lihat bagaimana hukumnya. Jadi si Boaz ini juga ingat, kalau begitu nanti tak ngomong dulu dengan kerabatku yang lebih berhak lah untuk menebus kamu. Supaya ini jalannya benar. Jadi Boaz tidak berjuang juga untuk menyingkirkan semua. Yang penting aku dapat Ruth. Jadi Boaz tetap juga ikuti aturan yang berlaku. Dia juga tidak mau gegabah. Karena kalau dia gegabah di sini, karena dia saking senangnya, dia tidak berpikir yang lainnya, pasti juga nanti akan menimbulkan satu kesulitan di masa-masa yang akan datang. Mereka kan maunya kedepannya semua baik-baik, sehingga semua aturan-aturan yang ada itu diikuti oleh Boaz. Dan sekalipun dia sangat menggebu, sangat senang, tapi dia juga selalu menggunakan akal sehatnya untuk melihat bahwa segala sesuatu itu semuanya ada aturannya, sehingga semuanya nanti akan ketika mereka sudah menikah, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Yohanes, dan berikut bagaimana dengan kesimpulan bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 kita belajar dari kitab Rut pasal yang ketiga. Tema kita Romeo dan Juliet. Ya, kita belajar di sini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Buktinya apa, saudara? Kita lihat dalam kehidupan Rut dan Naomi. Tuhan hadir di sana. Tuhan memutuskan untuk memberkati mereka. Dan ya, sering kita nggak menyadari bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.